Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian, anak soleh-solehah semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan yang sehat tanpa ada kekurangan hal suatu apapun. Berjumpa lagi dengan Bu Ima dalam mata pelajaran PPKN di level 7 ini. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan kalian menyiapkan buku paket, buku catatan kalian. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rumusan Undang-Undang Dasar diawali dengan pembahasan mengenai dasar negara Indonesia. Namun, tentang dasar negara Republik Indonesia telah dibahas dalam bab 1 yang dulu ya. Tentu kalian masih ingat semuanya. Silahkan kalian pelajari lagi tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kita ada kaitannya dengan pembentukan yang dulu. Kenapa? Karena dalam proses penyusunan hukum atau peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah kita bahas di pertemuan atau sebelumnya atau di bab yang pertama. Begitu ya. Tentu kalian sudah paham pengertian dari konstitusi atau sedikit tahu tentang konstitusi itu apa. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam pengesahan undang-undang dasar, kalian perlu paham apa itu konstitusi. Nah, konstitusi berasal dari bahasa Perancis yaitu constituante yang artinya membentuk. Nah, pemakaian istilah konstitusi dimaksud sebagai pembentukan atau penyusunan suatu negara. Jadi, sebelum membuat undang-undang dasar itu sudah ada yang namanya konstitusi. Konstitusi itu hampir sama atau sama dengan undang-undang dasarnya kita karena memang konstitusi itu adalah dasar pembentukan aturan suatu negara, begitu. Konstitusi juga diartikan sebagai hukum dasar. Nah, kalau di Indonesia sendiri hukum dasarnya kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, konstitusi ini harus tertulis atau harus dibukukan ya, karena menghindari adanya pihak-pihak yang ingin merubah konstitusi tersebut. Nah, konstitusi sendiri itu ada konstitusi tertulis dan tidak tertulis, sudah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kita hari ini akan membahas tentang konstitusi. Nah, konstitusi itu tingkatannya lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar. Karena apa? Karena Undang-Undang Dasar itu adalah bagian dari konstitusi. Begitu. Nah, di sini Bu Ima akan membahas menurut James Brice menetapkan bahwasannya konstitusi itu ada pengaturan mengenai pendiri lembaga-lembaga yang permanen. Yang kedua, ada fungsi dari lembaga-lembaga tersebut, dan yang ketiga ada hak-hak tertentu yang ditetapkan. Jadi di sini kalau menurut James ini lebih mengarah ke pengaturan pemerintahan, begitu. Selanjutnya, menurut J.F. Strong, nah, kekuasaan pemerintah ada hak-hak yang diperintah dan juga hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, menurut J.F. Strong ini cakupannya konstitusi itu lebih lebih merangkum dari pemerintah, kemudian kekuasaan pemerintah, hak dan kewajiban pemerintah, dan juga hubungan antara pemerintah dan juga masyarakat, begitu. Kemudian Bu Ima akan membahas konstitusi apa saja yang pernah diberlakukan Indonesia. Kalian tentu sudah tahu, sudah mempelajari bahwasannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sering berganti dengan nama juga yang berbeda. Nah,
Indonesia sudah pernah menerapkan 4 kali perubahan. Nah, perubahannya apa saja kita simak selanjutnya ya. Undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia, ada yang pertama, ada di periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua, di periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 berlaku Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau sering disebut Undang-Undang RIS atau UUD RIS. Selanjutnya yang ketiga ada di periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Nah, ini yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. Dan yang terakhir adalah periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang yang berlaku adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya kita akan membahas tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang pertama itu ada peristiwa atau persidangan resmi BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Yang kedua ada masa antara sidang pertama dan sidang resmi kedua. Yang ketiga ada persidangan resmi BPUPKI yang kedua 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945. Nah, yang D atau yang keempat itu ada persiapan kemerdekaan dilanjutkan oleh PPKI. Jadi di sini BPUPKI itu mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Bisa kalian lihat itu tanggalnya, yang pertama tanggal berapa saja dan yang kedua tanggal berapa saja. Kemudian yang di kedua itu dibubarkan, kemudian dilanjutkan dengan organisasi baru yang namanya adalah PPKI. Selanjutnya kita akan membahas isi dari ataupun apa yang ada dalam pembahasan BPUPKI pada sidang pertama. Anak-anak semuanya, yang pertama itu pada sidang BPUPKI ada peristiwa perumusan Pancasila. Nah, proses perumusan Pancasila ini di prakarsai atau diusulkan oleh 3 tokoh, yaitu ada Muhammad Yamin, kemudian ada Mr. Supomo dan juga ada Insinyur Soekarno. Kita akan bahas ini secara satu persatu ya. Yang pertama ada Mr. Muhammad Yamin, itu pada tanggal 29 Mei atau hari pertama. Yang diusulkan adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan juga kesejahteraan rakyat. Pada hari kedua itu diusulkan kembali oleh Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Nah, usulannya berupa apa? Yang pertama ada persatuan, yang kedua ada kekeluargaan, yang ketiga ada mufakat dan demokrasi, yang keempat ada musyawarah, yang kelima ada keadilan sosial. Selanjutnya disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Nah, ada kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan juga ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, itu adalah tokoh-tokoh yang mengusulkan rumusan Pancasila. Sampai di sini sudah paham kan? Karena materi ini sudah pernah dibahas kalian di waktu SD ya. Pembelajaran pada hari ini kurang lebihnya Bu Imam mohon maaf. Silahkan kalian bisa membaca ulang ataupun membaca referensi lain dari
buku lain dari PPT-nya Bu Ima dan juga dari buku paket. Semoga dengan kalian membaca akan menambah wawasan kalian. Cukup sekian dari Bu Ima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.